Karena kemarin banyak yang tanya soal EMC kuadrat dan gimana penerapannya. Nah, hari ini kita akan coba belajar gimana sih syuting dengan rumus EMC kuadrat yang efektif dan memudahkan kita dalam produksi video yang profesional. Jadi EMC kuadrat ini apa sih? Dia itu salah satu metode praktis yang udah lama dipakai oleh para profesional yang memudahkan untuk memastikan bahwa shot-shot yang diambil itu lengkap. Dan tentu shot yang lengkap ini sangat memanjakan editor. Kenapa? Karena ketika ngedit jadi sangat mudah untuk nyusun gambar karena stoknya lengkap. Nah, EMC kuadrat itu juga sangat memudahkan banget bagi saya, bahkan untuk syuting yang kita nggak bisa survei atau persiapan matang sebelumnya. Misalnya saya pernah ada project itu dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, itu kunjungan ke beberapa sekolah yang jalanin program dual track, dan di situ saya nggak mungkin untuk survei sebelumnya gitu. Saya bener-bener belum tahu lokasinya seperti apa, tapi dengan menerapkan EMC kuadrat ini, saya tetap bisa punya shot yang lengkap dan tetap enak. Cukuplah untuk keperluan editing. Nah, kita akan coba bedah lengkap hari ini apa yang saya tahu tentang EMC kuadrat ini. Oke, sebenarnya apa sih EMC kuadrat? EMC kuadrat ini sebenarnya bukan rumus fisika ya, juga bukan rumus matematik atau rumus sains yang rumit-rumit. EMC kuadrat itu sebenarnya singkatan dari establish, master, cover, cover. Nah, kita akan coba bedah satu persatu. E-nya itu establish kan? Establish itu apa sih sebenarnya? Establish itu shot yang fungsi utamanya itu untuk nunjukin lokasi kejadian. Biasanya kita shot pakai extreme wide shot gitu yang luas banget. Banyak tuh yang pakai drone gitu, dan saya pun sering pakai drone untuk keperluan establish shot. Bisa juga wide shot lah, nggak sampai ekstrim juga. Apa yang biasanya kita ambil ya shot-shot yang memang nunjukin lokasi. Kalau saya misalnya ngerjain video profil, ya saya akan ambil gerbang kampusnya atau icon-icon yang identik dengan kampus tersebut. Misalnya kalau saya bikin profil kampus ITS gitu ya, saya akan ambil bundaran ITS itu karena itu identik banget dengan ITS. Saya misalnya bikin profil tentang dinas tertentu di Surabaya gitu, saya mungkin akan ambil patung Surabaya atau identitas-identitas lain lah yang menunjukkan bahwa oh ini Surabaya. Kalau produksi film ya teman-teman bisa terapkan ini, misalnya syuting di rumah gitu, ya bisa ambil shot dari depan rumah gitu yang menunjukkan lokasinya itu memang di rumah. Saya biasanya kalau syuting yang belum survei sebelumnya, ketika sampai di lokasi, saya biasanya akan minta tim saya untuk ambil establish dulu sambil saya diskusi dengan klien gitu. Misalnya kunjungan ke sekolah tadi tuh, biasanya datang, kita ditemui oleh kepala sekolah ataupun petinggi di sekolahan. Nah, saya yang akan diskusi, saya akan ngobrol, kira-kira nanti di situ kita akan ngapain aja. Tim saya itu saya minta untuk keliling sekitaran sekolah untuk ambil establish. Dari mulai papan identitas sekolah di depan, gerbang masuk, siswa lalu lalang di teras, dan lain sebagainya lah. Yang ini nanti akan sangat kepake untuk opening video, bisa juga untuk transisi antar poin di dalam video yang akan saya sampaikan. Nah, itu fungsinya establish teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus pada cerita aja, tapi lupa untuk menginformasikan lokasi ceritanya ini ada di mana. Selanjutnya itu master shot. Master shot ini apa? Master shot ini dia itu, saya bisa katakan dia itu jantung dari cerita, jantung dari adegan yang kita ambil. Kalau di dalam film, biasanya malah master shot ini diusahakan, bahkan dipaksa untuk tidak ada cut di tengahnya. Jadi benar-benar harus utuh dari mulai action sampai cut, sampai selesai adegan di dalam scene tersebut, utuh. Kenapa? Karena master ini kalau di film biasanya digunakan untuk menggaransi adegan. Jadi kalau misalnya nih adegannya saya sebagai seorang pengusaha gitu mau negosiasi dengan orang pemerintahan gitu. Nah, saya ketemuan di kafe, anggap saja ini kafe. Nah, dari mulai saya datang, salaman, ngobrol, sampai berpisah lagi, itu di shot utuh. Nggak boleh ada keliru kalimat dan cuman ngulangi kalimat di tengahnya, nggak. Jadi benar-benar utuh dari awal sampai selesai. Fungsinya apa? Supaya nanti kalau ada shot-shot tambahan, misalnya close up ke saya dan lain sebagainya, ternyata nggak bagus untuk dimasukkan, nggak enak untuk digabungin di proses editing, dengan master shot aja orang bisa ngikutin ceritanya. Nah, kalau di project company profile misalnya adegannya di dalam kelas ya, master shot ini seperti apa? Ya saya biasanya ambil dari belakang para siswa atau mahasiswa gitu, saya akan nunjukin
ada beberapa siswa duduk, ada dosennya di depan sedang menerangkan gitu. Atau bisa juga saya ambil dari depan untuk nunjukin dari belakang dosennya dan kelihatan para mahasiswanya. Nah, bagi saya, master shot ini nggak sekedar untuk ambil inti cerita gitu, tapi untuk keperluan dokumentasi gitu, video-video dokumentasi, karena kebetulan beberapa proyek saya juga mendokumentasi kegiatan pelatihan, workshop, semacam itu. Kalau workshop kan biasanya butuh LPG nih, oh nanti pesertanya ada sekian ratus misalnya. Nah, master shot ini nunjukin, oh ternyata banyak nih satu ruangan, kelihatan ada ratusan orang yang ikut. Nah, master shot itu untuk nunjukin itu. Master ini usahakan bener-bener dapat dan bagus, bisa dipakai. Terutama kalau bikin film ya. Tapi kalau company profile mungkin ada yang nggak pakai master 1-2 masih bisa ditolerir. Selanjutnya C. C-nya kan ada 2 tuh, cover. Cover ini apa? Cover ini kita bisa ambil shot dalam ukuran medium sampai close up. Kenapa C-nya itu 2? Karena biasanya kita ambil 2 orang nih lagi ngobrol gitu. Bisa covernya ke saya, bisa covernya ke lawan bicara saya. Tapi bisa lebih juga. Covernya itu bisa juga ke detail-detail yang ada di situ. Misalnya nih, saya buka laptop, bisa juga cover ke arah laptop. Bisa juga cover ke saya ngelihat jam tangan, bisa cover ke situ. Misalnya saya lagi masak gitu. Bisa covernya itu ke arah wajan, saya lagi goreng tempe. Itu ya, jadi paham ya, cover ini kenapa covernya kuadrat? Karena cover ini bisa lebih dari 1. Minimal kita punya 2 cover. Nanti kalau digabungin, gambarnya akan jauh lebih hidup. Tapi kalau punya lebih dari itu, lebih bagus lagi. Nah, di project company profile, covernya apa? Misalnya nih, pembelajaran di dalam kelas. Ya, saya bisa cover ke arah siswa yang angkat tangan. Ya, ke arah dosen yang lagi menerangkan, fokusnya ke dosennya aja. Bisa juga cover ke aktivitasnya. Dosen lagi nulis di papan tulis, bisa diambil. Ada mahasiswa yang lagi ngedesain gitu, bisa ambil close up-nya itu. Lagi nunjuk-nunjuk ke arah laptop, bisa close up ke arah laptop. Jadi cover ini detail-detail apa yang ada di situ, teman-teman bisa fokus ke situ. Kalau tadi master itu kan masih memperlihatkan ambience yang ada di situ gitu. Jadi kalau ada dosen kelihatan ada mahasiswanya. Tapi kalau cover itu bisa close up, bisa medium, fokus ke aktivitas atau detail yang ingin ditunjukkan. Nah, kalau teman-teman punya EMC kuadrat ini lengkap, saya yakin proses editing akan jauh lebih menyenangkan dan video kalian akan jauh lebih hidup. Kebanyakan mereka pemula itu shot hanya sekali shot aja. Nah, teman-teman bisa mainkan tuh establish, master, cover. Tapi ada satu hal lagi nih yang juga penting untuk dipahami dalam menerapkan EMC kuadrat. Apa itu? Yaitu aturan 180 derajat atau banyak yang menyebut ini garis imajiner. Jangan sampai nih kamera kalian nanti bertukar posisi melebihi 180 derajat yang akan mengubah posisi di mata penonton. Mungkin kelihatan teknis banget kayak, oh apa sih fungsinya aturan 180 derajat? Nah, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ini misalnya kamera, ini ada orang, diambil dari sini, jalannya kelihatan ke arah kanan. Tiba-tiba pas sudah sampai sini, kameranya pindah berlawanan sampai 180 derajat. Dia masih jalan ke arah sana. Nah, di kamera itu kelihatan jalannya ke arah kiri. Maka kalau digabungin videonya ini, seolah-olah orang ini awalnya berjalan ke barat, gitu misalnya, sana barat. Pas kamera pindah ke sini, seolah-olah dia balik ke timur. Padahal itu masih kesinambungan, dia itu jalan ke arah barat. Itulah sederhananya kenapa direction atau aturan 180 derajat ini perlu untuk dijaga. Teman-teman jangan asal pindah. Mudah-mudahan itu cukup bisa difahami ya. Nanti kalau masih ada ketidakfahaman bisa tulis di komentar aja. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Mungkin itu teman-teman ya. EMC kuadrat itu cara yang biasa dipakai oleh profesional dan juga rahasia saya kenapa saya bisa syuting dadakan sekalipun, saya nggak tahu lokasinya kayak apa sekalipun, tapi tetap bisa dapat gambar yang lengkap dan enak ketika digabungin. Sampai jumpa.